Halo semuanya, balik lagi nih sama Libang. Jadi hari ini kita mau ngelanjutin nih tentang podcast kita yang kemarin mengenai PKM. Nah, tapi kali ini beda. Kali ini kita bakal kedatangan tamu spesial. Nah, ini dosen kebanggaan sipil nih. Coba mana dosen kebanggaan sipil? Yeay. Saya hello dulu, Bu Adita. Ya, halo semuanya. Aduh, dibilang dosen kebanggaan nih sama Tama ya. Iya Bu, emang kebanggaan kan Bu. Oke, Ya, baik. semua dosen membanggakan. Ya, oke, ya. Ya, benar sekali. Oke, jadi buat teman-teman nih yang belum dengerin podcast kita, aduh wajib banget sih dengerin podcast kita yang kemarin tuh. Karena kemarin tuh materinya bagus-bagus, harus banget dengerin. Nah, kalau udah dengerin ini, setelah dengerin podcast ini, balik lagi ke podcast kemarin didengerin ya. Pokoknya, aduh gila, bagus-bagus nih. Nah, udah. Oke, selanjutnya di sini saya nggak sendiri nih yang bakal nanyain Bu Adita, bakal ditanyain banyak pertanyaan nih. Bu Adita siap kan ditanyain banyak pertanyaan? Siap. Tapi jangan Oke. susah-susah ya, Tama ya. Enggak Bu, tapi Bu Adita udah belajar kan? Aduh, sama Waldi belum dikasih materinya nih. Saya belum Oh, belajar. oh. Tenang Bu, gampang kok, gampang ya. Nah, oke. Baik, langsung masuk aja ke pertanyaan ya Bu, biar nggak usah lama-lama. Takutnya nanti Ya, pendengarnya juga boleh. ngerasa, kok lama sih, pengen buru-buru nih gitu. Pengen denger apa aja sih materinya. Baik, bisa deh langsung ke pertanyaan pertama. Silakan dari siapa tadi? Dari Yohanes, silakan. Eh, Baik Ibu, jadi kita kan tahu Bu, bulan-bulan sebelumnya hampir semua mahasiswa di seluruh universitas di Indonesia itu eh, lagi menanti-nanti tentang PKM ini Bu. Dan tiba di bulan ini itu hampir semua kampus di Indonesia itu lagi hype-hype-nya membicarakan tentang PKM ini Bu. Nah, menurut Ibu sendiri makna PKM untuk mahasiswa itu seperti apa sih Bu? Oke, makna PKM ya. Oke, sebelum saya menjelaskan maknanya PKM itu, saya coba buka sedikit ya terkait sejarahnya PKM dulu sebenarnya. Jadi, PKM atau program kreativitas mahasiswa itu adalah suatu wadah ya yang sudah dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan di Kemenristek Dikti untuk memfasilitasi potensi mahasiswa Indonesia dalam melakukan suatu penelitian seperti itu. Nah, sehingga otomatis dari semua universitas di Indonesia ini mereka berlomba-lomba menunjukkan inovasi mereka, teknologi mereka, dan penelitiannya mereka. Seperti itu, Yohanes. Jadi, kalau di istilahnya ya, di PKM itu sebenarnya disebutnya adalah sebagai tema gosipnya para rektor gitu ya. Karena universitas-universitas itu berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan pendanaan yang sebanyak mungkin. Kemudian universitas juga berusaha untuk bagaimana caranya bisa menjuarai PIMNAS misalnya seperti itu. Karena kalau di Dikti sendiri ya, PKM ini menjadi salah satu kompetisi Belmawa yang dia bisa meningkatkan peringkat dari suatu universitas seperti itu. Jadi kalau makna untuk mahasiswa sih ini adalah ajang untuk mereka unjuk gigi ya, unjuk gigi terkait kemampuan mereka gitu. Kemudian mereka punya inovasi apa? Kira-kira seperti itu, Yohanes. Oh, baik Ibu, berarti bisa dibilang PKM ini Bu suatu ajang untuk meningkatkan suatu citra dari universitas, kemudian unjuk gigi bagi mahasiswa-mahasiswanya seperti itu Bu ya. Iya, betul sekali. Makanya kalau kita nih, misalnya PKM nih baru buka, otomatis itu semua mahasiswa dari seluruh Indonesia itu mereka biasanya sudah punya kulturnya sendiri ya. Mereka akan mempersiapkan juniornya, kemudian mereka akan mempersiapkan penerus-penerus berikutnya itu ya, untuk bisa terus berlaga di PKM dan harapannya mereka bisa lanjut terus sampai PIMNAS, seperti itu sih. Oke, baik Ibu. Pertanyaan selanjutnya mungkin dari rekan saya Ibu, Kakak Yasmin. Oke, Ibu. Nah, Yasmin mau tanya nih, Bu. Jadi kan kalau PKM itu bertim ya, Bu. Maksudnya nggak perorangan seperti itu. Nah, Iya.
cara kita untuk milih teman yang saling memahami dan saling mendukung itu bagaimana ya, Bu? Oke, Yasmin. Jadi cara memilih rekan satu tim ya, yang saling memahami dan saling mendukung. Waduh, Iya, Bu. bahasanya cukup berat ya. Oke, ya gini sih Yasmin ya, sama sih dalam memilih suatu anggota tim ya dalam PKM itu sama kayak milih pacar ya Yasmin ya kalau menurut saya. Gimana caranya kita bisa dapat anggota tim yang mereka itu benar-benar satu visi nih sama kita, yang benar-benar bisa klop sama kita, gitu ya. Nah, caranya biasanya begini, Yasmin nih misalnya ingin buat PKM, kemudian membentuk tim, gitu ya. Nah, silakan Yasmin pilih dari lingkaran yang terdekat dengan Yasmin dulu. Yasmin bisa lihat dulu nih, kira-kira yang satu visi sama saya itu siapa? Misalnya nih, walaupun orang tersebut ada dalam lingkarannya Yasmin, tapi ternyata dia tidak passion dalam menulis, gitu ya, dalam melakukan penelitian, maka saran saya silahkan pilih yang lain. Memang pilih orang yang benar-benar dia juga punya passion yang sama dengan Yasmin. Karena begini, PKM itu kan sebenarnya ada 8 bidang ya, 5 bidang pelaksanaan dan yang 3 bidangnya itu tanpa pelaksanaan. Nah, yang paling penting ketika yang PKM pelaksanaan ini Yasmin, dinamikanya nanti akan begitu besar ya yang akan dihadapi karena dalam kurun waktu 3-5 bulan kita akan bersama dengan mereka bersama-sama untuk menyelesaikan penelitian kita, menyelesaikan inovasi kita karena kita sudah dapat ini amanah ya, sudah dapat dari Kemenristek Dikti udah dapat dana nih, seperti itu. Jadi kalau saran saya yang pertama, lirik teman yang kira-kira dia sevisi sama kita. Nah, yang sevisi itu bukan berarti dia harus yang sudah hebat, belum tentu ya. Misalnya hebat di sini dalam artian misalnya dia anaknya memang udah pinter banget. Nah, pinter banget pada bidang tertentu itu tidak menjamin kekelopan dalam tim. Jadi yang penting adalah yang pertama punya kemauan yang besar dari orang tersebut. Misalnya ada yang datang nih juniornya Yasmin. Kak Yasmin, saya ingin ikut nih Kak PKM misalnya. Tapi kamu udah punya pengalaman belum? Belum Kak, justru karena belum punya pengalaman, saya ingin punya pengalaman. Nah itu menurut saya adalah salah satu kriteria yang baik nih. Dia punya kemauan itu sih. Jadi menurut saya cari yang sevisi, kemudian dia yang benar-benar punya kemauan, seperti itu Yasmin. Nah, karena 5 bulan nih, 3-5 bulan kalian akan bersama. Yang tentunya carilah teman yang kira-kira kalau diajak komunikasi gitu ya sama kalian itu mereka bisa nyambung ya. Nyambungnya dalam kan satu orang sama orang lain itu kan beda ya, beda dalam hal nyambung nggak sih, misalnya si X sama si Y, mereka nyambung ngomongnya, tapi belum tentu si Y dengan si Z ini mereka nyambung. Nah di situ, jadi visi yang paling penting sih harus sama gitu ya. Oke, jadi punya visi yang sama, kemauan untuk komunikasinya yang nyambung ya Ibu. Oke, gitu. Iya. Jadi lumayan kompleks juga ya, lebih susah dari cari pacar kayaknya. Ya, harus yang klop ya, karena akan bersama terus 3-5 bulan pelaksanaan ya kira-kira. Oke, Ibu Yasmin mau tanya lagi. Itu kan kalau nggak salah Yasmin ingat ada PKM yang larinya itu ke publish journal nih Bu. Itu harus bersama untuk waktu yang 4-5 bulan itu kah atau? Oke, pada dasarnya ke-8-8-nya PKM-nya semuanya mewajibkan kalian untuk membuat artikel ilmiah. Ya. Semua PKM itu wajib untuk membuat artikel ilmiah. Tapi ada satu PKM yang memang khusus dia hanya membuat artikel ilmiah yaitu PKM AI ya. Nah, PKM AI itu memang kalian harus sudah ada artikel yang siap publish seperti itu. Tapi kalau untuk PKM yang lain semuanya wajib membuat artikel ilmiah. Jadi begini, ketika pelaksanaan kan kita melaksanakan program kita tuh. Nah, di akhir pelaksanaan kalian menyusun laporan akhir sambil kalian membuat artikel ilmiah. Jadi nanti artikel ilmiah tersebut kalian bisa publish ya, publish di jurnal atau diikutkan conference seperti itu, bagus seperti itu. Dan ketika nanti lolos timnas nih, nah tim yang mereka sudah berhasil menulis artikel ilmiah dan mempublikasikan di jurnal, mereka akan mendapatkan lebih banyak lagi poinnya, seperti itu Yasmin. Jadi semua PKM mewajibkan untuk menulis artikel ilmiah, seperti itu. Oke, baik.
Silakan Tama dilanjut pertanyaannya. Saya, oke. Bu, Iya. tadi kan masalah apa namanya, cara milih teman tuh gimana, harus kompleks kan, kayak lebih ribet daripada nyari pacar. Nah, kalau untuk masalah tema ini Bu, saya kan masih rada bingung tuh. Untuk peserta tuh bisa nggak sih Bu ngikutin beberapa tema gitu, jadi nggak harus satu tema gitu, tapi kita bisa ngikutin banyak tema kayak gitu, bisa nggak Bu, atau ada aturannya gitu? Oke, ya. Gimana Oke, itu Bu? Tama. Pertanyaan yang bagus ya. Memang ada banyak ya, PKM ada 8 gitu ya. Sebenarnya kalau pembatasan yang misalnya satu orang maksimal mengirimkan 2, 3, nggak ada yang seperti itu. Cuma ketika menjadi ketua tim, itu batasannya hanya boleh 1. Jadi misalnya nih, Tama sudah ingin mengirim PKMP misalnya ya, Tama sebagai ketua. Nah, tapi Tama masih bisa bergabung dengan PKM yang lain, misalnya yang ketuanya Yasmin, Tama jadi anggota gitu boleh. Jadi boleh sebanyak-banyaknya sih, seperti itu. Yang penting Tama kuat aja sih nanti kalau misalnya mendapatkan pendanaan 5 gitu ya. Jadi harus bisa benar-benar kuat gitu dalam melaksanakannya gitu sih. Jadi nggak ada batasan ya, tapi untuk jadi ketua tim hanya 1 proposal. Selebihnya kalian boleh jadi anggota. Jadi intinya tuh kita bisa mengikuti banyak tema asalkan kita jadi pesertanya gitu Bu. Tapi kalau untuk jadi ketua kita tetap megang 1 tema aja gitu kan? Iya, betul. 1 tema. Karena nanti khusus untuk ketua, mereka akan mendapatkan akun khusus dari Simbelmawannya. Jadi, 1 mahasiswa akan mendapatkan 1 akun ketua gitu. Jadi, nggak bisa kalian gunakan untuk menjadi ketua di 2 PKM yang lain. Gitu, Tama. Selanjutnya tuh, nggak apa-apa ya Bu? Masih nanya lagi nggak apa-apa nih ya? Boleh, silahkan. Kan katanya tadi banyak pertanyaan Iya, ya dari bener banget kalian. Ibu. Oke, jadi saya tuh masih bingung nih Bu. Kan itu tadi kan masalah tema tuh. Nah, tips and triknya nih Bu, buat penyusunan proposalnya biar baik, bener, dan bisa di-assist tuh gimana sih Bu? Kan pasti saya nih kan yang belum pernah ikut PKM gitu kan, orang awam lah sebutannya, bingung tuh. Gimana sih nyusunnya? Gimana sih, ada tips dan triknya atau gimana gitu? Gimana Bu? Bisa dijelasin sedikit gitu? Sebenarnya tips dan triksnya itu adalah kalian begini ya, sebenarnya ada 1 kunci yang perlu kita sangat perhatikan dalam PKM ini. Fungsinya adalah ada panduan dan ada format dalam PKM ini, gitu Tama. Nah, misalnya nih, Tama sebenarnya dari Universitas Pertamina itu sudah menyediakan layanan ya yang sudah dibuka dari tanggal 10 kemarin. Jadi begini, di November kemarin, kami dari pembina PKM Universitas membuka sosialisasi, kegiatan sosialisasi PKM di situ. Jadi di situ diterangkan terkait PKM itu apa sih sebenarnya, kemudian membahas per PKM itu sebenarnya detailnya seperti apa. Nah, di situ harapannya dari sosialisasi itu, kalian nggak akan salah kamar untuk PKM-nya gitu ya. Misalnya Tama punya salah 1 topik, nanti jangan sampai kalian masukin, ternyata topik tersebut nggak cocok nih, masuk di kamar PKMP misalnya, seperti itu. Jadi yang penting yang pertama adalah trik-triknya, ide kalian harus sesuai dengan kamarnya, tidak boleh salah kamar, gitu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari segi format, itu benar-benar sangat diperhatikan, karena begini, kalau tahun kemarin ya, data tahun kemarin, proposal yang dikirimkan ke Dikti itu adalah sekitar 65.000 proposal dari mahasiswa seluruh Indonesia. Banyak dong ya proposal segitu, dan reviewernya kan terbatas. Nah, makanya di proposal PKM ini ada yang namanya penilaian format. Misal, tidak boleh ada halaman judul, karena halaman judul sudah otomatis ACC di dalam akunnya ketua tim. Tapi ternyata di proposal yang diunggah itu ada halaman cover atau halaman judul. Otomatis dia langsung dibuang, langsung di-cut tanpa dia dilihat lagi isinya apa. Nah, kemudian ada penulisan nomor ya, penomoran. Penomoran misalnya halaman cover sampai daftar isi, yang daftar isi gitu ya, daftar isi untuk halamannya penomorannya berada di pojok kiri bawah. Kemudian isi PKM dari bab 1 sampai daftar pusaka, penomorannya berada di pojok kanan atas. Nah, misalnya peraturannya seperti itu. Nah, ketika kalian miss di situ, maka proposal kalian langsung dibuang.
Jadi yang pertama saringannya itu ada di penulisan. Jadi tips yang kedua, kalian harus benar-benar membaca panduan dan benar-benar mengikuti aturannya. Contohnya ya, kemarin salah satu proposal dari UP yang nggak lulus pendanaan itu karena begini. Di situ dituliskan nama anggota tim, ketua, dan semuanya tidak boleh disingkat. Nah, ada orang yang namanya itu hanya M. Soki gitu ya. Iya benar-benar hanya M, bukan Muhammad gitu ya. Nah, dia ngirim itu ternyata gara-gara itu dia nggak lulus. Nah, kalau misalnya ada yang namanya misalnya M. Soki gitu, tapi itu kan kalau di reviewer mereka nggak tahu ini singkatan apa bukan ya. Nah, di situ harus melampirkan KTP, ada justifikasi dari pimpinan PT bahwa namanya ini memang bukan nama singkatan, harus ada sampai seperti itu. Gitu. Jadi reviewer nggak akan lihat tuh isinya apa. Kalau misalnya formatnya sudah salah, ya udah gan gitu ya. Gitu. Kemudian tips yang berikutnya, ide kalian itu harus menarik ya. Jadi memang kan di sini penelitiannya standar penelitian mahasiswa, tapi bagaimana caranya kalian mengemas ide kalian itu semenarik mungkin. Mungkin dari penamaan, misalnya kalian PKMK, kewirausahaan, punya produk. Kalian kasih nama tuh produknya semenarik mungkin, sehingga reviewer itu penasaran, sebenarnya ini usahanya apa sih? Seperti itu sih. Jadi dari penamaan, kemudian dari inovasinya juga ya. Jadi nanti biasanya reviewer itu akan ngecek ide ini sudah ada apa belum itu di internet. Seberapa banyak ide ini sudah dibahas. Jadi semakin ide kita itu unik, ide itu belum banyak dibahas, maka peluang mendapatkan pendananya pun akan tinggi. Seperti itu kira-kira, Tama. Oh, jadi untuk kalau ide itu, semisal idenya tuh udah ada, walaupun ide itu kurang banyak, itu tetap masih bisa diajuin ya, Bu? Jadi Iya, masih bisa diajukan. Yang penting kalian melakukan yang namanya ATM. Amati, tiru, modifikasi. Modifikasi, gitu. Iya benar sekali. Ya, gitu ya. betul. Nggak boleh yang ATP ya, amati, tiru, plek, itu nggak boleh. Jadi itu kan plagiarisme ya, gitu ya. Iya benar banget. Iya, berarti tips and triknya tuh kita emang harus membaca dulu peraturan-peraturannya dengan teliti ya. Takutnya nanti ada yang salah Iya, aja kita langsung di-cut gitu. Aduh. Terutama yang kasihan banget yang nama itu tadi sih Bu, siapa? M tadi kasihan banget sih itu Bu. M. Soki misalnya, iya gitu ya, seperti itu sih. Tapi jangan khawatir ya, ini saya sekaligus ngasih tahu ke kalian ya, bahwa per 10 Desember kemarin di kemahasiswaan UP sudah membuka layanan konsultasi untuk mahasiswa. Jadi kan UP kebetulan punya reviewer tingkat universitas yang nantinya akan membantu kalian dalam mereview proposal kalian. Nah, jadi kalau kalian sudah punya ide, terus kalian juga sudah punya tahu pendampingnya siapa, nah nanti bisa dibantu diarahkan oleh pembina PKM UP seperti itu. Karena gini ya, tidak semua dosen itu tahu PKM ini, tidak semua dosen tahu detail terkait PKM. Nah, supaya untuk menghindari adanya salah kamar, maka kalian bisa memanfaatkan kesempatan untuk konsultasi dengan pembimbing PKM universitas di kemahasiswaan untuk kalian bisa tahu nih, oh cocoknya sebenarnya masuk mana nih PKM saya, seperti itu. Pasti teman-teman pada udah nggak sabar nih pengen ngajuin proposalnya nih. Kayaknya di UP juga udah ada viewernya tuh, gila pasti keren banget sih. Makasih Bu. Pertama kali lanjut nih sama Yohanes. Coba Yohanes. Baik Ibu. Tadi kan Bu, Bang Tama itu udah bahas tentang tema nih Bu. Nah, sekarang kita ini masuk ke topik dari PKM Bu. Nah, kebanyakan mahasiswa Bu itu kesulitan dalam memilih topik PKM mereka Bu. Nah, temanya udah dapat tapi bingung topiknya tentang apa Bu. Nah, sehingga barangkali ada beberapa mahasiswa itu yang pengen untuk ngambil topik dari PKM yang udah ada sebelumnya Bu. Nah, itu dibolehkan nggak sih Bu? Oke. Nah, itu tadi Yohanes, boleh ya? Boleh nih, tapi yang tadi, seperti yang tadi saya sampaikan ya, harus ATM ya, amati, tiru, modifikasi, itu yang penting. Jadi misalnya nih, oh ada nih sudah program di salah satu desa yang ada di Jawa Timur misalnya ya, jadi program di desa tersebut mereka melakukan PKM pengabdian masyarakat dengan cara mereka
datang ke masyarakatnya, kemudian mereka memberikan penyuluhan terkait hidup bersih, pola hidup bersih gitu ya. Kemudian di situ ternyata mereka menggunakan air telaga yang di situ tidak cukup higienis, sehingga mereka buatkan alat untuk filtrasi gitu ya, untuk filter dari air tersebut menjadi air siap pakai misalnya seperti itu. Kemudian kalian terinspirasi juga, wah Yohanes asalnya dari mana ya? Saya dari Riau, Ibu. Oke, dari Riau. Misalnya Yohanes, wah ini bagus juga nih ide PKM. Di Riau juga ada nih salah satu daerah yang di situ juga mereka pola hidup bersihnya kurang. Kemudian mereka juga menggunakan air yang kurang bersih misalnya ya, air yang mereka gunakan kurang bersih misalnya. Kemudian teknologi tersebut atau ide tersebut Yohanes pindahkan nih ke Riau gitu ya. Tapi di Riau tersebut Yohanes nanti menambahkan beberapa inovasi, misalnya air tersebut tidak hanya bisa untuk air siap pakai, tapi air siap minum misalnya. Kemudian untuk penyuluhannya sendiri, kalau di PKM yang lama mereka cenderung satu arah gitu ya, maka di yang programnya Yohanes, kalian membentuk komunitas, misalnya membentuk komunitas, kemudian di situ kalian mengajak diskusi interaktif ibu-ibu, kemudian anak-anak, terus di situ ada lomba-lomba untuk memotivasi mereka untuk menjalankan hidup bersih, misalnya seperti itu. Seperti itu boleh, Yohanes, gitu. Jadi, kuncinya yang tadi, amati, tiru, dan modifikasi. Karena untuk kita mendapatkan ide, kita tuh sangat perlu untuk membaca banyak referensi ya. Salah satunya yang tadi saya sampaikan, perlu untuk kita membuat bank ide PKM. Menjadi stimulus, oh PKM seperti ini bisa nih diterapkan di daerah X, ya. Karena di daerah X ini masalahnya ini. Nah, misalnya seperti itu. Kira-kira seperti itu, Yohanes. Oke, baik Ibu. Berarti intinya Bu, ATM Bu ya? Amati, ya, ATM. tiru, dan modifikasi. Nah, itu salah satu tips buat para penonton nih, para teman-teman yang menonton podcast kita. Baik Ibu, mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kak Yasmin Ibu. Yasmin mau tanya lagi nih Bu. Jadi kan topiknya mungkin nih, Yasmin dapat topik nih, tapi itu kan topiknya terlalu luas nih Bu. Itu bagaimana ya Bu cara menentukan batasan dari topiknya itu supaya baik dan benar dalam menulis PKM gitu. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Kadang memang mahasiswa gitu ya, pasti memiliki ide-ide yang out of the box, ide-ide yang sangat luas, yang sangat kompleks misalnya. Kunci yang pertama sebetulnya adalah kalian begini, di PKM itu ada range pendanaan itu antara 5 sampai 12,5 juta. Nah, untuk kalian bisa tahu batasannya, sebenarnya dari situ sudah ada indikasi bahwa untuk penelitian yang dilakukan itu yang hanya bisa diakomodir oleh uang senilai 5 sampai 12,5 juta. Gitu ya. Nah, kuncinya yang pertama kalian harus diskusi dengan dosen pendamping dulu. Perlu punya dosen pendamping yang nantinya kalian akan dapat advice nih dari dosen pendamping. Karena dosen pendamping itu mereka punya ini ya, udah tahu kira-kira dengan 5 sampai 12,5 juta itu penelitian apa yang bisa dijalankan gitu ya. Sehingga yang pertama harus dilakukan adalah konsultasi dulu dengan dosen pendamping. Jadi nanti dosen pendamping bisa membantu kalian untuk membatasi idenya harus seperti apa. Nah, contohnya ya, misalnya ingin melakukan PKM penelitian. Misalnya kalian ingin mendeteksi adanya polusi udara di seluruh Jakarta misalnya. Nah, itu adalah suatu topik yang bagus, tapi dengan 5 sampai 12,5 juta kalian belum bisa melaksanakan PKM itu gitu. Jadi nanti silahkan kalian datang ke dosen pendamping, diskusikan, Ibu, Bapak, kira-kira dengan 5 sampai 12 juta saya bisa nggak sih sebenarnya melakukan riset ini gitu ya. Minimal kalian juga bisa punya gambaran setelah diskusi dengan dosen, kan dosennya pasti bilang nih, oh kalau meneliti ini kalian butuh analisis A, analisis B, analisis C, butuh software ini misalnya. Nah, kalian bisa kalkulasi di situ, oh ternyata ini nggak cukup ya untuk melaksanakan penelitian saya. Oke, berarti nanti kita bisa tentukan batasannya akan seperti apa. Kira-kira seperti itu, Yasmin. Oke, jadi harus konsultasi dulu ya Ibu untuk mempermudah segalanya seperti itu. Oke, iya, jadi teman-teman penting banget untuk konsultasi. Iya, teman-teman yang mau ikut PKM bisa langsung nih hubungi tim dari PKM-nya seperti itu yang ada di
Oke, silahkan dilanjut sama teman saya, Yohanes. Yo, Aduh, kayaknya sih Yohanes lagi itu sih ganggu nih. Udah nggak apa-apa, oke. biar saya handle aja. Iya. Ya, oke. Iya Bu. Aduh, Maaf, ada udah kendala ada. jaringan Oke. tadi Bu. Gimana? Iya, oke. Oke, baik Ibu. Kita masuk ke bagian dana Bu ya, bagian tentang hal uang-uang gitu ya Bu. Oke. Nah, ada yang bertanya gini Bu, kira-kira dari proposal PKM itu Bu, kriteria proposal seperti apa sih Bu yang layak untuk mendapatkan dana penelitian gitu Bu? Oke, kriteria yang layak dapat dana penelitian ya. Otomatis yang pertama kalian harus lolos saringan pertama. Di mana saringan pertama itu adalah saringan administrasi ya, saringan format. Jangan sampai ada miss pada format kalian. Karena begini ya, ketika kita buka Microsoft Word gitu ya, di situ untuk fontnya itu adalah kalau nggak salah yang Calibri ya, Calibri, kemudian ukurannya 11, kertasnya itu letter. Padahal di PKM itu untuk fontnya pakai Times New Roman, kemudian fontnya harus 12, kemudian kertasnya harus A4. Nah, itu penting banget tuh, banyak yang miss. Dan ada salah satu reviewer yang mereka tuh benar-benar tajam mereview. Kadang ketika kita menuliskan nomor halaman, itu bisa saja kadang formatnya tuh beda. Bukan Times New Roman, tapi Calibri misalnya. Nah, gitu aja langsung udah bye gitu ya, udah gone untuk kalian tidak bisa mendapatkan pendanaan. Jadi kunci yang pertama harus lulus saringannya dulu. Saringan administrasi. Setelah lulus saringan administrasi, yang selanjutnya kalian akan dicek isi bab 1, bab 2, bab 3 sampai bab 4. Oke? Dari bab jadi sebenarnya dari setiap PKM itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Nah, contohnya, kalau kalian ingin PKMM, berarti di latar belakang kalian perlu menjelaskan mitra kalian itu gambarannya seperti apa, itu di latar belakang. Tapi kalau kalian membuat PKMM, kemudian di bagian latar belakang, itu kalian menuliskannya misalnya tidak membahas Indonesia merupakan negara kepulauan dan sebagainya, itu terlalu luas dan tidak to the point, maka peluang untuk mendapatkan nilai maksimal juga akan turun. Kemudian ada beberapa ketentuan, karena tadi seperti yang tadi saya sampaikan ke Yasmin, bahwa setiap PKM itu nanti diperlukan untuk menghasilkan suatu artikel ilmiah. Maka pada tujuan, itu di situ wajib hukumnya ada yang namanya tujuannya itu nanti ada penyusunan untuk artikel ilmiah. Seperti itu, wajib ada itu, supaya nanti mendapatkan poin nilainya tinggi. Di jadwal juga sama. Nanti di bab 4 itu ada jadwal di situ. Nah, di jadwal tersebut, kalian diminta untuk menjadwalkan program kalian. Nah, nanti kalau kalian menyebutkan, di situ ada penyusunan artikel ilmiah, publikasi artikel ilmiah. Nah, itu akan maksimal poinnya. Tapi kalau itu tidak ada, bisa jadi reviewer tidak meloloskan kalian. Kemudian pendanaan sama. Buatlah pendanaan atau RAB ya, rencana anggaran biaya penelitian kalian itu selogis mungkin. Ya. Jadi saran dari saya ketika kalian akan menghitungkan harga satuan ya, harga satuan dari barang yang akan dibeli, survei. Survei bisa lewat internet gitu ya. Harga satu rim kertas HVS itu berapa sih? Nah, ketika di situ nanti kalian ditemukan harga satu rim kertas HVS 250.000. Nah, itu kan tidak make sense ya, maksudnya nggak logis. Nah, bisa jadi dari situ kalian nanti tidak akan mendapatkan nilai yang baik, bahkan mungkin nanti akan dicoret misalnya seperti itu. Nah, itu yang penting untuk diperhatikan ya. Kemudian yang ketiga, setelah reviewer melihat itu semua, reviewer akan melihat idenya apa. Nah, idenya apa ini? Jadi begini, apakah ide ini bisa memberikan manfaat untuk orang banyak atau tidak? Nah, itu penting ya. Jadi bagaimana caranya kita berpikir melakukan sesuatu itu bisa mendatangkan manfaat untuk orang banyak. Atau kalau misalnya PKMK, harapannya
usaha kita bisa meningkatkan nilai ekonomis dari bahan yang kita inovasikan. Sama, di penelitian juga sama ya. Bagaimana caranya kita meningkatkan nilai ekonomis dari suatu material menjadi meningkat. Jangan sampai sebaliknya. Contohnya ya, misalnya mau buat beton gitu ya, menggunakan agregatnya, penggantinya menggunakan limbah keramik. Nah, limbah keramik kan dia belum mempunyai harga ya. Maksudnya dia limbah dan dia sudah tidak bisa digunakan untuk yang lain kecuali dimanfaatkan ya. Nah, di situ kan dari limbah menjadi campuran beton kan dia naik level. Nah, itu bisa jadi inovasi kalian akan dilirik dan bisa didanai. Beda kalau misalnya kalian menggunakan agregat misalnya emas gitu ya, menggunakan agregat emas untuk membuat beton. Nah, otomatis itu kan menurunkan nilai jual ya. Emas sudah memiliki nilai jual yang tinggi. Terus kalian jadikan agregat yang setara dengan batu pecah misalnya. Nah, itu adalah ide-ide yang menurunkan nilai ekonomis atau nilai jual dari suatu barang. Seperti itu. Jadi, kalau hal-hal seperti itu rasanya akan tidak didanai. Kira-kira seperti itu, Yohanes. Oke, baik Ibu. Mungkin pertanyaan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Kak Yasmin. Oke, Ibu. Dan tadi kan kita bahas tentang tips dan trik ya, Ibu. Terus, Yasmin mau tanya, hal-hal sepele yang sebenarnya penting tuh dalam penyusunan dan persiapan PKM apa aja ya, Bu? Oke, hal-hal sepele yang kadang dikesampingkan ya itu tadi ya sebenarnya format itu. Jadi kebanyakan gini, format antara tahun 2019 dan 2020 itu ada perbedaan. Bahkan kalau misalnya nih, saya dulu ikut pernah PKM dan pernah PIMNAS itu di 2015 gitu ya. Di 2015, sekarang udah di tahun 2020. Nah, antara 2015 dan 2020 itu sangat berbeda panduannya. Nah, seperti itu Yasmin. Jadi, kadang ada nih, misalnya kita ngasih bank ide, di mana di situ ada contoh proposalnya. Nah, ada tuh mahasiswa yang dia langsung nulis di format PKM tersebut. Nah, itu adalah salah satu hal yang salah. Yang itu sepele, tapi bisa membuat peluang kita didanai menjadi sangat kecil, Yasmin. Nah, itu tadi. Jadi, jangan sampai kita ada format PKM lama, langsung kita pakai, kita tulis di situ. Jangan seperti itu. Jadi, sebaiknya adalah baca formatnya dulu di 2021 itu seperti apa, tulis sesuai dengan format 2021. Itu yang perlu kalian lakukan supaya hal-hal sepele, contohnya font yang contohnya penomoran halaman yang letaknya berbeda, itu bisa mengakibatkan tidak lolos di saringan pertama. Nah, kira-kira hal-hal sepele seperti itu, Yasmin. Ada lagi satu lagi, contohnya nih. Ketika di situ disebutkan di panduan ya, kalau kita baca panduannya tidak teliti, misalnya dari bab 1 sampai daftar pustaka itu maksimal 10 halaman. Ada tuh yang, nggak apa-apa lebih 1 halaman. Nah, itu sepele sebenarnya, tapi bisa mengakibatkan kita nggak dapat pendanaan. Kira-kira gitu, Yasmin. Jadi harus baca dengan benar dulu ya, Ibu, sebelum membuat. Iya, harus baca. Dan jangan langsung menggunakan format orang lain ya. Jadi gunakanlah format yang benar-benar kalian buat sendiri. ATM tadi ya, Ibu. Iya, harus ATM ya. Bentar, tadi kan kata Ibu kita harus membaca peraturan di 2021. Berarti kalau kayak gitu tuh peraturan di tiap tahunnya tuh beda-beda ya, Bu? Yap, betul sekali Tama. Peraturannya selalu beda-beda antara setiap tahunnya tuh pasti ada perbedaan. Ya, entah itu dalam contohnya ya, antara 2018 misalnya dengan 2019 itu ada perbedaan. Di 2018 untuk anggota PKM penelitian itu bisa sampai 5 orang, tapi di 2019 itu hanya maksimal 3 orang. Nah, contoh-contohnya seperti itu sih yang biasanya berubah. Kemudian di tahun saya dulu untuk cover itu masih ada, penulisan cover itu ada. Jadi ada cover, ada nama yang dia langsung ikut terupload gitu ya bersama dengan proposalnya. Nah, untuk di 2020 ini covernya itu secara otomatis by system. Jadi kalian nggak perlu buat cover ya.
Jadi di situ sudah langsung kalian dari daftar isi nulisnya. Kira-kira seperti itu, Tama. Jadi saya kira tuh peraturannya tuh tetap sama dari tahun ke tahun, ternyata tuh tiap tahunnya tuh bakal beda ya. Jadi Iya, emang betul. bener-bener cari informasi yang lebih banyak nih buat teman-teman yang pengen itu harus nyari informasi yang lebih banyak deh. Biar Iya, betul. proposalnya biar di ACC gitu. Baik, Bu. Iya. Oke. Oke, selanjutnya mungkin bisa dilanjut sama Yohanes. Yo. Oke, baik Ibu. Tadi kan sepanjang kita podcast nih Bu, Ibu ada sebutin kata-kata PIMNAS Bu. Nah, mungkin teman-teman atau penonton podcast kita itu penasaran Bu. Nah, tahapan dari penyusunan proposal PKM sampai ke PIMNAS itu ada berapa tahapan sih Bu? Oke, iya. Thank you pertanyaannya Yohanes. Jadi tahapannya yang pertama nih, tahapan pertama adalah kalian harus mengunggah proposal dulu ke Simbel Mawa. Jadi nanti proposal kalian yang sudah lulus screening oleh reviewer UP, kalian boleh upload ke Simbel Mawa. Oke? Setelah di-upload ke Simbel Mawa, itu kira-kira 1 sampai 2 bulan ya prosesnya. Itu nanti kalian akan keluar pengumuman berapa PKM yang akan lolos pendanaan. Nah, itu ya. Setelah nanti kalian sudah, misalnya nih, proposal kalian lolos di tahap pendanaan. Nah, setelah lolos di tahap pendanaan, kalian akan mendapatkan dana yang dicairkan 90% ya, 90% dari total dana untuk kalian bisa melakukan PKM pelaksanaan ya. Jadi kalian silakan melaksanakan PKM-nya dengan uang yang diberikan. Nah, biasanya kalau di waktu normal PKM yang sebelum pandemi itu biasanya waktunya 5 bulan penyelesaian untuk PKM-nya. Kalau khusus kemarin saat pandemi itu hanya 3 bulan ya pelaksanaannya, tapi kalau di waktu yang normal itu 5 bulan. Nah, pada bulan keempat biasanya ada yang namanya PKP2 atau Monef Dikti. Jadi nanti kalian akan presentasi di depan reviewer dari Dikti. Entah itu profesor yang dari ITB, dari UI, dari ITS, atau ada dari Samratulangi, dari mana. Nah, itu random ya, random itu dari kita bisa tahu sih orangnya itu dari mana karena kita hanya tahu namanya ya awalnya, jadi bisa di-searching kira-kira reviewer ini dari mana misalnya. Jadi di bulan keempat kalian akan ada yang namanya Monef Dikti. Di Monef Dikti itu kalian akan presentasi dan dinilai oleh reviewer. Jadi akan dinilai pelaksananya sudah sampai mana, penggunaan dananya sudah berapa, dan capaian dari PKM kalian sudah seperti apa. Nah, penilaian di PKP2 ini itu akan menentukan apakah kalian layak masuk PIMNAS atau tidak. Nah, misalnya nih, dari dana 12,5 juta, timnya Tama ketika PKP2 sudah menghabiskan dana 10 juta misalnya. Kemudian timnya Tama sekarang sudah mulai menulis artikel ilmiah. Kemudian timnya Tama juga sudah hampir selesai menjalankan program dan sudah beberapa capaian dari tujuan sudah terlaksana. Nah, kalau sudah seperti itu kondisinya, maka timnya Tama itu sangat berpotensi untuk bisa masuk PIMNAS. Jadi sebenarnya Monef di sini tujuannya itu adalah untuk memonitoring. Monef itu adalah monitoring evaluasi ya, memonitoring dan evaluasi bagaimana sih sebenarnya pelaksanaan PKM dari tim ini. Jika dirasa poinnya sudah baik gitu ya, dari situ maka kalian kira-kira 1 bulan kemudian akan ada pengumuman siapa saja sih mahasiswa yang akan masuk PIMNAS, seperti itu. Jadi itu tadi tahapannya Yohanes, jadi pengumpulan proposal, pelaksanaan, monitoring evaluasi, kalian harus unggah laporan akhir, baru nanti ada pengumuman PIMNAS. Baru nanti kalau sudah masuk PIMNAS, kalian akan berlaga dengan semua mahasiswa dari seluruh Indonesia. Seperti itu, Yohanes. Baik, Ibu. Terima kasih. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Bang Tama. Oke. Sebelumnya, Yohanes pingin nggak bisa berlaga di PIMNAS? Pengen banget sih, Bu. Cuman untuk saat ini, Bu, masih penyusunan tema dulu, Bu, penyusunan proposalnya gitu, Bu.
Ya, itu penting ya. Harus fix dulu Iya. temanya apa. Jangan lupa konsultasi dengan dosen ya, dosen yang kamu ingin jadi pendampingnya siapa gitu ya. Oke, good luck Yohanes ya. Baik Ibu. Oke. Oke, Ibu sebelumnya mohon maaf Tama tidak bisa mengikuti sampai akhir gitu, Bu. Oke, iya. Silahkan Yasmin. Oke, selanjutnya Yasmin mau tanya Ibu. Jadi kan tadi kita udah bahas tentang pendanaan seperti itu. Nah, hal-hal yang harus dilakukan setelah proposalnya itu didanai, apa aja ya Ibu kira-kira? Oke, setelah proposal didanai, yang perlu kalian lakukan adalah menjalankan program. Kan kalau di proposal PKM, di bab 3 itu isinya adalah metodologi. Di mana di metodologi itu Yasmin sudah menuliskan kira-kira sebentar lagi akan ngapain. Misalnya kalau PKM-nya penelitian, misalnya mulainya itu studi pustaka dulu. Setelah studi pustaka, baru nanti collecting data primer, kemudian data sekunder, kemudian nanti akan dilakukan analisis. Kemudian setelah analisis ada evaluasi, kemudian pengambilan kesimpulan. Misalnya seperti itu flowchart-nya. Maka nanti setelah Yasmin terima dananya, silahkan gunakan dana itu sesuai dengan apa yang Yasmin minta waktu itu ya. Apa yang Yasmin propose di proposal itu, kira-kira dananya itu untuk apa saja. Seperti itu Yasmin. Jadi gunakanlah dana tersebut semaksimal mungkin. Karena kalau misalnya dana tersebut tidak terserap, dalam artian misalnya dari 12,5 juta, Yasmin hanya pakai 2 juta misalnya, maka sisanya itu wajib dikembalikan ke negara nantinya. Gitu. Jadi selalu disarankan oleh dari Dikti pun menyarankan untuk kalian bisa memanfaatkan secara maksimal dana tersebut untuk kepentingan penelitian kalian. Gitu Yasmin. Oke, dijalankan programnya dengan maksimal dan mungkin nanti buat LPJ-nya seperti itu ya Ibu? Iya, betul. LPJ-nya juga sama ya, seperti kalau kalian membuat LPJ kegiatan. Jadi kira-kira untuk melakukan analisis kuat tekan beton, kalian butuh dana berapa misalnya. Kalian beli pasir, misalnya 1 truk harganya 600.000, ya udah silahkan dituliskan gitu. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Mungkin Yohanes bisa melanjutkan. Oke Ibu, tadi Bu udah lumayan komplit nih Bu bahas-bahas tentang PKM-nya Bu. Nah, mungkin dari podcast kita ini beberapa teman-teman kita nantinya yang menonton itu udah mulai tertarik nih Bu untuk ikut PKM Bu. Nah, jadi bagi yang lolos untuk PKM nanti Bu, ada nggak sih Bu reward yang diberikan dari kampus kita Ibu? Oke. Reward ya, pastinya ada. Ada reward pelaksanaan, ada. Reward kalian ikut timnas juga ada, gitu ya. Kalau kalian tanya besarannya berapa, silahkan ikut PKM, lolos dan bisa ikut timnas. Kalian akan tahu dan bisa tahu sendiri berapa sih reward yang akan diberikan oleh kampus, gitu ya. Yang pastinya ada, gitu ya. Berarti kejutan Ibu ya? Ya, kejutan. Yang pastinya kalau kalian ikut PKM itu ya sebenarnya kalau soal reward yang dalam arti materi ya, itu sebenarnya akan mengikuti ya. Sebenarnya yang paling penting di sini adalah bagaimana kalian itu mengembangkan diri kalian. Karena begini, kalau kalian bisa ikut penelitian gitu ya, penelitian PKM, maka nanti portofolio kalian ketika lulus itu nanti akan sangat bagus. Contohnya, pernah mendapatkan pendanaan penelitian PKM pada tahun sekian. Nah, nanti kalau misalnya Yohanes mau S2 gitu ya, itu menjadi salah satu modal yang baik. Bisa jadi nanti di kampus, ketika misalnya S2 di kampus lain gitu ya, nanti Yohanes akan dilihat, oh ternyata anak ini udah pernah penelitian, ya udah saya ajak nih penelitian bareng saya. Bisa dapat kesempatan-kesempatan seperti itu Yohanes. Jadi kalau untuk dari segi materi, kalian pasti akan dapat, cuma jangan jadikan itu sebagai motivasi utama, tapi jadikanlah kalian itu ikut PKM karena benar-benar ingin mengembangkan diri. Itu sih kalau dari saya. Baik Ibu. Nah, semoga dengan harapan reward-reward yang Ibu sebutkan tadi Bu, apalagi kan masih misteri gitu Bu. Nah, semoga teman-teman makin bisa semangat dan makin bisa berpacu untuk menyiapkan proposal PKM yang terbaik.
Mungkin Oke. selanjutnya bisa Kemarin, dilanjutkan oleh rekan oke. saya, Ibu, Oh iya. Kak Kemarin Yasmin. Shiva, Ima sama Rida kan mereka dapat pendanaan. Mereka ada sharing nggak? Mereka dapat apa? Nah, kebetulan kami belum, kemarin kami berhalangan untuk bergabung Ibu, jadi Oh, nanti kami oke. Untuk kemarin, akan Siap. mendengarkan. Coba Waldi. Ya, untuk oh iya, kemarin Waldi ikut sih, kemarin. untuk kemarin Kak Siva sama Kak Ima itu gak jelaskan rewardnya, Bu. Oke, iya. Makanya kalau dari saya ada reward, ada. Rewardnya apa? Silahkan ikut PKM, kirim proposalnya, didanai PIMNAS, pasti nanti kalian akan dapat dan tahu rewardnya itu apa gitu ya. Ini. Tapi yang penting itu tadi ya, reward yang paling penting untuk kalian adalah kalian bisa mendapatkan portofolio yang baik. Di CV-nya pun nanti kalian akan ada CV di situ, mahasiswa raih medali emas PIMNAS 30, sekarang PIMNAS 33 ya. PIMNAS 34, misalnya PIMNAS 34 di mana, misalnya seperti itu. Dan kalau PIMNASnya offline, kalian nanti akan bisa punya kesempatan untuk bisa punya relasi yang banyak ya, punya channel yang banyak dengan mahasiswa-mahasiswa dari kampus lain. Karena nanti dalam satu ruangan, dalam satu kelas, itu yang kepresentasi itu dari universitas-universitas yang berbeda-beda. Jadi harapannya di situ kalian bisa dapat link, bisa ada relasi. Oke Bu. Nah, ini udah sampai di ujung pertanyaan ini Bu, udah terakhir nih pertanyaan buat Ibu ini. Iya. Oke. Belum capek kan Bu? Ini tenang, pertanyaan terakhir kok Bu, pertanyaan terakhir dari kami. Jadi pertanyaan terakhir itu pesan-pesan buat teman-teman yang mau ngajuin KM itu gimana? Yang pengen ikut tuh pesan-pesan dari Bu Adita itu gimana, yang udah berpengalaman mengikuti PKM dan udah jadi beberapa kali itu tadi jadi mentor segala macamnya, itu apa Bu yang tepat gitu buat teman-teman kita siapa tahu pengen ikut gitu? Gimana Bu? Boleh? Oke, pesan yang pertama, kuliah itu nggak cukup hanya kuliah pulang. Jadi mengembangkan diri adalah hal yang wajib. Kalau misalnya kegiatan non-akademik kalian belum 24 SKS, itu berarti kalian belum kuliah, gitu ya. Jadi manfaatkanlah segala kesempatan yang ada untuk mengembangkan diri kalian. Sama dengan ber-PKM ini, PKM ini menjadi salah satu wadah ya untuk kalian bisa mengembangkan potensi diri. Karena apa? Karena dengan ber-PKM ini kalian yang pertama bisa berpengalaman dalam riset. Yang kedua, di situ kalian akan terlatih untuk bekerja dalam tim. Karena selama 5 bulan kalian akan bersama. Kemudian yang ketiga, dari PKM ini juga melatih keberanian diri kalian untuk bisa mengungkapkan ide terbaik kalian. Ya, kalian akan dilatih presentasi dan sebagainya. Dan saya yakin dari situ kalian akan mendapatkan manfaat yang lebih banyak lagi. Kemudian jangan takut dengan ide apapun yang kalian punya. Karena bisa jadi nih, ide yang sekarang bagi kalian tidak mungkin, tapi ketika nanti ikut PKM, ide tersebut bisa menjadi mungkin dan bahkan bisa mengubah hidup kalian misalnya. Karena dulu senior saya ya di kampus saya waktu S1, mereka pernah memiliki PKMK itu sego jamur. Nggak tahu kalian pernah tahu apa tidak, namanya sego jamur ya. Nah, sego jamur itu awalnya berawal dari PKM. Mendapatkan pendanaan untuk usaha dan akhirnya bisa dijalankan sampai sekarang. Dan bahkan cabangnya sudah banyak ya. Di BSD itu ada untuk sego jamur ini. Memang hitsnya sih di daerah Surabaya, Malang gitu, karena base-nya kan di Jawa Timur ya, seperti itu. Kemudian pesan saya selanjutnya adalah kalian adalah anak sipil Universitas Pertamina. Nah, inginkan ya ketika nanti kalian lulus, ada salah satu hal yang kalian torehkan untuk kampus. Hal yang nanti kalian akan diingat karena kalian pernah berprestasi di kampus. Jadi nanti misalnya nih, dari ketika Tama sudah lulus, yang akan diingat dari kalian itu adalah apa yang pernah kalian torehkan di kampus. Nah itu, ini melalui PKM ini, kalian juga bisa berprestasi lewat PKM ini, seperti itu. Dan kalau tahun kemarin, kita bisa submit 11 proposal, dan harapan saya, tahun ini kita bisa lebih banyak dari itu. Dan tentunya kualitasnya akan semakin baik.
Kalau tahun kemarin kita mendapatkan satu tim yang mendapatkan pendanaan, harapannya di tahun ini bisa lebih dari itu. Mungkin itu pesan dari saya untuk kalian. Selamat ber-PKM ya. Iya Ibu, terima kasih banget Bu buat pesan-pesannya, dan terima kasih juga Ibu tadi udah ngejawab-jawab pertanyaan dari kami. Nggak kerasa juga ini udah sampai di ujung acara podcast Ditbang kali ini yang nama Cilok. Apa itu Cilok? CV. Civil Open Talk. Iya, nah ini tadi ini buat teman-teman yang dengerin dari awal sampai akhir nih, gimana, udah mantep kan nih jawaban dari Bu Adita? Semoga memotivasi kalian buat lanjutin proposal, ide-ide kalian yang awalnya cuma angan-angan, gimana sih gini, gimana, dengan dengerin podcast kami, dengan dengerin podcast kita, terusnya makin memacu nih buat semangat, aku harus bisa nih bikin kayak gini-gini. Nah, semoga podcast kita kali ini bisa ngebantu kalian buat ngajuin proposal PKM dan bisa ngedanain juga, sama kayak tadi kata Bu Adita, kalian harus bisa keluar dari kampus tuh istilahnya menorehkan prestasi yang keren, yang hebat, biar nama kalian terkenang di kampus ya. Ya baik, kalau gitu terima kasih Bu Adita yang udah hadir hari ini, dan buat teman-teman semuanya yang udah hadir, saya ucapkan terima kasih. Podcast kali ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih.